Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman mazida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali melanjutkan materi kita belajar dasar-dasar akidah, yaitu dasar-dasar rukun iman. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut Rasulullah SAW, dan kita berdoa agar bisa senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan materi kita membahas Manzumah Tauhid wal Iman yang ditulis oleh Syekh Amir Bahjat hafizahullah taala. Dan meskipun ya yang datang kita aja, alhamdulillah, maka itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin sudah masuk pembahasan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita ulang ucapan beliau. Beliau mengatakan wa kutubullahi allati qad anzala 'ala nabiyyina alladziina arsala nu'minu ijmalan bima qad ujmila minha kama nu'ayyinul mufassala suhufu Ibrahim wat Tauratu Zaburinil Injil waridatu. Beliau mengatakan, dan kita beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang Allah utus. Nu'minu ijmalan, kita beriman secara global, bima qad ujmila, dengan kitab-kitab yang memang hanya disebutkan secara global saja. Maksudnya Allah tidak menyebutkan nama kitabnya, Allah tidak menyebutkan kepada siapa kitab itu diturunkan, tapi Allah hanya menyebutkan bahwasanya setiap rasul itu Allah utus dengan kitab. Minha kama nu'ayyinul mufassala, sebagaimana kita juga beriman dengan cara tafsil, mufassal, yaitu beriman dengan cara terperinci, yaitu dengan kitab-kitab yang memang Allah sebutkan namanya, yang memang Allah sebutkan kitab itu diturunkan kepada siapa. Di antaranya adalah Suhufu Ibrahim. Suhuf Ibrahim, yaitu lembaran-lembaran kertas yang berisi wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Wat Taurah, dan juga kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur, yaitu kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Wal Injil, dan kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Yang mana kita diperintahkan untuk beriman secara terperinci dengan kitab-kitab ini, yaitu kita imani namanya, kita imani juga kepada siapa kitab itu diturunkan. Wa khutimat bil muhkamil Qur'ani. Kemudian kitab-kitab tersebut ditutup. Wa khutimat, ditutup, bil muhkam, dengan kitab yang al-muhkam. Kitab muhkam itu kitab yang sangat jelas, ya, hukumnya jelas, yaitu kitab Al-Quran. Hudan, yang mana Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk. Kalamu Rabbina Rahmani
yang mana Al-Quran itu adalah kalamu Rabbina, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia bukan makhluk. Ar-Rahmani takaffalallahu ala bihifzihi, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang berjanji akan menjaga Al-Quran. Imanuna bihukmihi, maka kita wajib beriman dengan hukum yang ada dalam Al-Quran, dan juga kita wajib juga beriman dengan lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang kitab Zabur, Ibrahim, Suhuf, Taurat. Sekarang kita akan bahas tentang Al-Quran. Kemarin kayaknya sudah kita bahas juga secara bahasa ya, makna Al-Quran secara bahasa. Kemarin kita sudah jelaskan Al-Quran itu secara bahasa artinya adalah dari kata Quran yang artinya adalah makru, artinya sesuatu yang dibaca. Itu arti Al-Quran. Al-Quran makru, Quranun masdar, Quran itu masdar bermakna maf'ul yang artinya adalah makru, yang artinya sesuatu yang dibaca. Makanya Al-Quran itu dibaca kan. Kemudian arti Al-Quran juga adalah qari. Arti Al-Quran itu adalah qari, bermakna jami', artinya mengumpulkan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu terkumpul hukum-hukum halal haram. Di dalam Al-Quran juga terkumpul tentang berita, tentang kabar-kabar masa lalu ataupun kabar-kabar masa yang akan datang. Di dalam Al-Quran itu terkumpul cerita-cerita para nabi terdahulu, ya kan? Di dalam Al-Quran juga terkumpul ancaman-ancaman. Di situ juga terkumpul berita, kabar gembira tentang surga dan lain sebagainya. Makanya salah satu arti Al-Quran itu adalah Al-Quran bermakna jami', artinya sesuatu yang mengumpulkan. Karena di dalamnya terkumpul hukum-hukum syariat, terkumpul masalah akidah, masalah keyakinan. Di dalamnya juga terkumpul masalah khobar atau berita. Makanya para ulama membagi Al-Quran itu terbagi menjadi tiga. Al-Quran itu terbagi menjadi tiga. Sepertiga pertama, Al-Quran itu bercerita tentang hukum syariat. Al-Quran itu sepertiga pertama isinya tentang hukum halal haram, hukum tentang jual beli, hukum tentang rumah tangga dan lain sebagainya, tentang hukum ibadah. Kemudian sepertiga kedua itu Al-Quran berisi tentang cerita nabi-nabi zaman dulu. Banyak kita dapetin ceritakan dalam surat Al-Qasas. Bahkan ada satu surat yang khusus menceritakan satu nabi. Kayak surat Maryam yang bercerita tentang Nabi Zakaria, Nabi Isa. Dalam surat Toha cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Kemudian sepertiga kedua Al-Quran itu diisi dengan akidah, diisi dengan tauhid, perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kalau kita lihat sepertiga juz terakhir itu isinya perintah tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah, man qara'a surat Al-Ikhlas, barang siapa yang dia membaca surat Al-Ikhlas satu kali, maka seakan-akan dia telah membaca sepertiga Al-Quran.
Kenapa? Karena surat Al-Ikhlas itu bercerita tentang tauhid. Sementara sepertiga Al-Quran itu berisi tentang tauhid. Kemudian adapun pengertian Al-Quran secara istilah adalah Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala munazzalun ala abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan dia adalah kalamullah yang diturunkan kepada hambanya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biwasitoti Jibril, dengan perantara Jibril alaihi salam, muta'abbadun bitilawatihi, muta'abbadun bitilawatihi, yang mana membacanya itu bernilai pahala, mabdu'un atau mubtatahun mabdu'un bi suratil Fatihah wa makhtumun bi suratin Nas. Yang dimaksud dengan Al-Qur'an secara istilah itu adalah kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara Jibril. Dengan perantara Jibril yang mana membacanya, yaitu membaca Al-Quran itu bernilai ibadah, yang mana Al-Quran itu diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah itu dia, yaitu kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara Jibril yang membacanya bernilai ibadah, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sehingga berbeda dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu bukannya firman Allah juga, ya kan? Hadis qudsi itu kan firman Allah juga kan? Apa bedanya Al-Quran dengan hadis qudsi? Kalau yang tadi, Al-Quran itu diturunkan dengan perantara Jibril. Kalau hadis qudsi enggak. Hadis qudsi itu bisa saja Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad tanpa perantara Jibril, kemudian Nabi Muhammad menyampaikannya dengan maknanya atau dengan lafaznya. Tapi kalau Al-Quran itu lewat perantara malaikat Jibril, lafaz dan maknanya sama. Tuh, perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi itu wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad sampaikan langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Baik terkadang hanya maknanya saja, meskipun lafaznya mungkin berbeda dengan apa yang Allah wahyukan, atau terkadang lafaz dan maknanya sama. Tapi kalau Al-Quran itu diturunkannya dengan perantara malaikat Jibril, dan lafaz dan maknanya itu sama dengan yang Allah
wahyukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu muta'abbadun bitilawatihi. Al-Quran itu membacanya bernilai ibadah, bernilai pahala. Satu huruf nilainya 10 kebaikan. Tapi kalau hadis qudsi, enggak. Kita baca hadis qudsi enggak dapat pahala. Tapi kalau baca Al-Quran, itu pasti dapat pahala. Kemudian yang selanjutnya adalah kekhususan beriman dengan Al-Quran. Kekhususan beriman dengan Al-Quran. Kekhususan beriman dengan Al-Quran. Yang pertama, isi kandungan Al-Quran lanjut Ron. Lanjut. Oke. Yang pertama, khususan beriman dengan Al-Quran yang pertama adalah isi kandungan Al-Quran atau syariat yang ada di dalam Al-Quran itu umum, mencakup seluruh makhluk, baik itu dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Jadi syariatnya Al-Quran atau hukum yang ada di dalam Al-Quran sifatnya umum, mencakup seluruh golongan, baik dari jin maupun manusia. Jadi isi dalam Al-Quran itu, syariat yang ada dalam Al-Quran, isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu umum, mencakup seluruh makhluk, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Makanya dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Dalam surat Al-Furqan ayat 1. Allah berfirman, Tabarakalladzi, sungguh mulia Allah yang memiliki banyak keberkahan, allazi nazzalal Qur'an, yang telah menurunkan Al-Quran ala abdihi, kepada hambanya yaitu Muhammad, allazi nazzalal Furqan, yang telah menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran kepada hambanya yaitu Muhammad, liyakuna, agar hambanya tersebut yaitu Nabi Muhammad tersebut, liyakuna lil alamina nazira, agar hamba tersebut menjadi pembawa peringatan bagi seluruh alam, lil alamin. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada seluruh alam, jadi mencakup semuanya. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, kayak Taurat itu hanya untuk Bani Israel, Injil juga hanya untuk Bani Israel. Maka beda dengan Al-Quran, semuanya.
baik dari golongan jin maupun manusia. Makanya Allah mengatakan lil alamin, untuk seluruh alam. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 19 Allah juga berfirman, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Wa uhiya ilayya hadzal qur'an, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini, liunzirakum, agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Qur'an ini, waman balag, dan agar Al-Qur'an ini menjadi peringatan kepada siapapun yang telah sampai kepadanya Al-Qur'an. Kalau kita kan nyampe kitab Injil sama kita, apakah kita wajib beriman? Enggak. Ya kan? Karena dia udah putus masanya di zamannya Bani Israel. Makanya kisah Nabi Musa dengan Khidir, itu kenapa kok Khidir tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa? Karena para ulama mengatakan Khidir itu bukan dari Bani Israel. Sehingga dia tidak perlu mengikuti syariatnya Nabi Musa, tidak perlu mengikuti Taurat. Bahkan sebagian ulama menguatkan Khidir itu adalah Nabi, sehingga dia membawa syariat sendiri. Beda dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran sampai ke kita, maka kita wajib beriman dengan Al-Quran, wajib mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan sampai jin, bukan cuma manusia, sampai jin juga kan, dalam surat Al-Jin ayat 1 dengan ayat 2. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Apa kata jin? Kata jin, inna sami'na, kami mendengar Al-Quran yang sangat mengagumkan, yahdi bihi ila rusdi fa'amanna bih, yang mana Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada arus, kepada kebaikan, maka kami pun beriman dengan Al-Quran tersebut. Itu yang pertama. Syariat Al-Quran itu umum, mencakup seluruh makhluk dari golongan jin maupun manusia. Yang kedua, kekhususan beriman dengan Al-Quran juga adalah kita harus meyakini bahwa Al-Quran menghapus seluruh kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu menghapus kitab-kitab sebelumnya, menasakh. Jadi kalau kita belajar itu ada nasikh, ada mansukh, yaitu menghapus. Artinya setelah diturunkannya Al-Quran, maka orang tidak boleh lagi mengatakan saya beriman kepada Allah dan saya hanya mengikuti kitab Injil, atau saya hanya mengikuti kitab Taurat tanpa mau beriman dengan Al-Quran, maka nggak boleh. Maka setelah diturunkannya Al-Quran, cara beribadah kepada Allah itu satu-satunya adalah dengan mengikuti Al-Quran dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya itu sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Dan kita sudah tidak boleh lagi beramal dengan kitab sebelumnya, tapi kita diperintahkan untuk beriman dan beramal dengan Al-Quran. Sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi khairal islami dina falai yuqbala minhu. Barang siapa yang dia mencari agama selain agama Islam, yang mana agama Islam itu adalah landasannya Al-Quran dan juga sunnahnya Rasulullah, maka kata Allah falai yuqbala minhu, maka agamanya tidak diterima. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, waladhi nafsi biyadih law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyat tabi'ani.
dalam riwayat Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, demi zat yang tanganku, yang jiwaku ada di tangannya, seandainya seandainya Musa alaihissalam itu masih hidup, maka tidak ada tidak ada alasan baginya kecuali untuk tidak mengikutiku. Artinya ketika seandainya Nabi Musa itu masih hidup dan Rasulullah diutus, maka nggak ada alasan bagi Nabi Musa untuk tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kekhususan beriman dengan Al-Quran yang ketiga adalah yaitu kita harus meyakini bahwa syariat Al-Quran itu syariat yang mudah, yang dibangun di atas kemudahan. Karena Allah sendiri mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seorang hamba kecuali dengan kemampuannya. Dan kalau kita bandingkan syariat Al-Quran dengan syariat kitab-kitab sebelumnya, maka Al-Quran jauh lebih mudah. Banyak yang dulu diharamkan sama Al-Quran dihalalkan. Contoh, banyak yang dulunya susah sama Al-Quran dimudahkan. Dalam masalah bertaubat saja. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Zalikum khairul lakum fataba alaikum. Ketika Nabi Musa mengatakan wa isqala Musa liqaumi, ketika Musa mengatakan kepada kaumnya, ya qaum, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian itu telah menzalimi diri kalian sendiri. Bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum, karena kalian telah menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Faqtulu anfusakum, apa kata Nabi Musa? Dan bunuhlah diri kalian. Artinya mereka itu kalau bertobat bunuh diri. Di agama Islam kalau tobat bunuh diri enggak ada. Bahkan kata Rasulullah, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Syariatnya Al-Quran, Nabi Muhammad mengatakan setiap Bani Adam itu sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang sering bertaubat. Kita cuma disuruh bertaubat saja, nggak sampai disuruh bunuh diri. Coba kalau kita di zamannya Nabi Musa, ngelakuin dosa, taubat, bunuh diri kita. Nggak ada kesempatan untuk nambah amal kan? Di zaman kita melakukan dosa, taubat, masih punya kesempatan untuk nambah amal. Bahkan kalau sewaktu-waktu tergelincir lagi, kita masih diberikan taubat. Selama matahari belum terbit dari barat, selama nyawa itu belum sampai kerongkongan, maka kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh agama Islam itu dibangun di atas kemudahan. Sholat 5 waktu saja itu mudah. Hitung-hitung sholat 5 waktu itu cuma 1 jam kurang ya. Dari 24 jam itu cuma 1 jam kurang. Hitung aja, subuh itu paling 10 menit, ya kan?
10 menit, zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, cuma 50 menit saja. 1 jam lah. Dari waktu yang ada 24 jam. Memang sholat itu diwajibkan, bahkan orang sakit pun tetap wajib sholat. Tapi apakah dipaksa harus sesuai dengan tata caranya? Enggak. Ketika orang sakit maka ada kemudahan. Orang sakit boleh menjamak sholat. Dia boleh jamak antara isya dengan maghrib. Sehingga nanti pas waktu sholat isya dia nggak perlu lagi sholat isya. Orang yang nggak bisa berdiri boleh sholat sambil duduk. Orang yang nggak bisa duduk boleh sholat sambil baring. Yang nggak bisa ngapa-ngapain sholat dengan isyarat mata saja juga boleh. Tapi mudahnya agama Islam. Kemudian yang selanjutnya 4. Kekhususan beriman dengan Al-Quran juga adalah kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang Allah sendiri menjamin, Allah sendiri yang berjanji akan menjaga Al-Quran tersebut. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya ada nggak jaminan dari Allah? Nggak ada. Kitab-kitab sebelumnya itu bahkan banyak penyimpangan di dalamnya. Apa tatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah tsumma yuharifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ketika Allah bercerita tentang Bani Israel, bercerita tentang orang-orang Yahudi, Allah mengatakan apa? Apakah kalian itu berharap bahwasanya ahlul kitab itu akan beriman kepada kalian? Wa qad kana fariqum minhum, sementara ada segolongan manusia dari mereka, dari ahlul kitab tersebut, yasma'una kalamullah, mereka mendengar kalam Allah, summa yuharifunahu, kemudian mereka merubahnya. Allah nggak menjamin. Taurat itu Allah nggak jamin akan menjaganya, Injil juga Allah nggak menjamin akan menjaganya. Makanya kita dapati Taurat yang sekarang, kita dapati kitab Injil yang sekarang yang ada, itu kebanyakan isinya penyimpangan. Karena sudah ditambah-tambahin, sudah dikurangin sesuai dengan nafsu mereka. Makanya sampai ada Injil LGBT, ya kan? Yang ada di Amerika itu kan, yang gambar salibnya warna-warni. Masa iya ada gitu? Itu pasti hasil dari tangan mereka sendiri. Adapun Al-Quran, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan dalam surat Al-Hijr ayat 9, Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr ayat 9. Allah mengatakan, Inna nahnu, maka sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Kemudian dalam surat Fussilat ayat 42, Allah juga berfirman, La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfih tanzilum min hakimin hamid. La ya'tihil batil. Al-Quran itu tidak akan mungkin bisa disisipi kebatilan. Enggak bisa ditambahin dengan kebatilan. Min baini yadayhi, baik dari depannya, wa min khalfi, maupun dari belakangnya. Maksudnya orang mau menambahkan kebatilan dalam Al-Quran dari sisi manapun itu enggak bisa. Kenapa? Tanzilum min hakimin hamid. Karena Al-Quran itu diturunkan dari Rabb, dari Allah, zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi Allah yang menjamin, la ya'tihil batil min baini yadayhi wa min khalfi. Al-Quran itu nggak bisa disisipkan kebatilan, nggak bisa disisipkan kesesatan, penyelewengan dari sisi manapun. Kemudian
Yang kelima, Al-Quran itu mengandung mukjizat. Al-Quran mengandung mukjizat. Dari hampir setiap sisi Al-Quran itu ada mukjizatnya. Dari sisi penyusunan kalimatnya, dari sisi pemilihan hurufnya, dari sisi maknanya, maka Al-Quran itu semuanya mengandung mukjizat. Makanya mukjizat terbesarnya Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mengandung mukjizat dari segala sisi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi mukjizat kepada nabinya itu sesuai dengan keadaan zamannya. Di zamannya Nabi Musa, yang itu Fir'aun berbangga-bangga dengan penyihir, berbangga-bangga dengan ilmu sihir. Di situ yang terkenal adalah ilmu sihir. Maka yang diberi mukjizatnya Nabi Musa adalah bisa mengubah tongkat menjadi ular. Atau di zamannya Nabi Sulaiman, di mana itu orang bermegah-megahan dengan kekuasaannya, makanya Allah memberikan mukjizat berupa kekuasaan. Kemudian di zamannya Nabi Yusuf, itu yang terkenal adalah masalah takwil mimpi, makanya Nabi Yusuf diberikan kemampuan takwil mimpi. Maka di zamannya Nabi Muhammad, itu orang Arab berbangga-bangga dengan syair, berbangga-bangga dengan puisi, berbangga-bangga dengan sastra. Makanya akhirnya mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Dan saking agungnya Al-Quran, itu seandainya jin dan manusia itu bersatu untuk mendatangkan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran, maka nggak bisa. Dalam surat Al-Isra ayat 88, Qul la'ini jatama'atil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Al-Isra ayat 88. Allah mengatakan, Qul la'ini jatama'atil insu wal jin. Katakanlah, seandainya jin dan manusia mereka itu bersatu, mereka kompromi, ya kan? Mereka membuat koalisi untuk membuat sesuatu yang semisal dengan Al-Quran, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, meskipun mereka saling berkoalisi, saling bantu-membantu, nggak bisa. Bahkan dalam surat Hud ayat 13 ya, jangankan mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran, disuruh mendatangkan 10 ayat saja, disuruh mendatangkan 10 surat saja, mereka nggak bisa. Dalam surat Hud ayat 13, am yaquluna iftarah, apakah mereka menuduh Nabi Muhammad itu membual? Qul fa'tu bi asyri suwarin mislih muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apakah mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu membual? Maka kalau gitu suruhlah mereka itu untuk mendatangkan 10 surat yang semisal dengan Al-Quran. Wad'u man istata'tum min dunillah. Maka suruhlah mereka itu untuk memanggil siapapun yang mereka mampu untuk bisa membantu mereka, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan 10 surat.
Bahkan 10 surat sama Allah diturunin lagi, kan tantangannya. Ya udahlah, kalau nggak bisa 10 surat, 1 surat saja kata Allah. Maka Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat 38, am yaqulu naftarah, apakah mereka mengatakan menuduh Muhammad itu membual? Qul fa'tu bisuratim mislih. Maka kalau gitu, kalau mereka mampu, datangkan 1 surat yang sama, yang semisal dengan Al-Quran. Wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Maka suruhlah mereka untuk memanggil siapapun selain Allah yang mereka anggap mampu untuk membantu mereka, seandainya mereka memang merasa benar. Maka kata Rasulullah, fa'ilam taf'alu walan taf'alu, dan kalian nggak mungkin mampu untuk mendatangkan meskipun cuma 1 surat yang sama, yang semisal dengan Al-Quran. Bahkan sekarang banyak ya penelitian yang membuktikan kebenaran Al-Quran. Yang keenam, kekhususan beriman dengan Al-Quran selanjutnya juga adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba di dalam Al-Quran. Baik itu yang berkaitan tentang masalah agama maupun yang berkaitan tentang masalah dunia. Dalam surat An-Nahl ayat 89, Allah mengatakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin. Surat An-Nahl ayat 89. Allah mengatakan, wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami telah turunkan kepadamu Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran. Tibyanan, yang mana Al-Quran itu akan menjelaskan likulli syai', segala sesuatu. Wahuda, dan di dalamnya terdapat petunjuk. Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk. Warahmah, diturunkan sebagai rahmat. Wabusyra, diturunkan sebagai kabar gembira lil muslimin, bagi orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah semuanya ada? Apakah semua masalah itu harus disebutkan di dalam Al-Quran? Enggak, ya. Maksudnya enggak semua masalah itu disebutkan dalam Al-Quran. Kalau semua masalah disebutkan dalam Al-Quran, betapa tebalnya Al-Quran nanti kan. Kita punya masalah ini harus langsung ada solusinya. Tapi maksudnya adalah Al-Quran itu mencakup kaidah umum, yang mana nanti ketika kita punya masalah itu dikembalikan kepada kaidah umum tersebut yang akan menjelaskan hukumnya dan lain sebagainya. Dan memang benar, Al-Quran itu telah menjelaskan segala sesuatu. Banyak permasalahan-permasalahan kontemporer yang mungkin orang bingung apa hukumnya, tapi ketika ulama melihatnya kemudian dikembalikan kepada Al-Quran, dikembalikan kepada As-Sunnah, akhirnya para ulama bisa menyebutkan hukum dari permasalahan tersebut, bisa memberikan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, anzala fi hadzal qur'ani kulla ilmin. Allah telah menurunkan di dalam Al-Quran ini semua ilmu. Wa kulla syai'in
dan segala sesuatu qad bayyana lana fil Qur'an. Allah telah menjelaskannya di dalam Al-Qur'an. Yang ketujuh, Yang ketujuh, kekhususan beriman dengan Al-Quran yang ketujuh adalah Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari dan ditadabburi. Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari dan ditadabburi. Makanya nggak ada alasan untuk nggak belajar Al-Quran, baik belajar cara bacanya maupun belajar tafsirnya. Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir dalam surat Luqman ayat 17. Al-Qamar ayat 17. Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'an, sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Qur'an lidzikr, untuk dipelajari. Fahal mim muddakir, maka adakah orang-orang yang mau mempelajari Al-Qur'an? Jadi Al-Quran itu sudah dimudahkan, baik dalam mempelajari cara membacanya, baik mempelajari tafsirnya, mentadabburinya. Maka Al-Quran itu mudah. Nggak ada alasan untuk nggak belajar Al-Quran. Makanya kalau seharusnya bisa ya, bukan kalau bisa. Seharusnya itu punya satu waktu untuk mendengarkan tafsir Al-Quran. Meskipun tafsir yang singkat kayak tafsir Jalalain atau tafsir As-Sa'di. Cari kajian ustadz yang mereka membahas tentang tafsir. Karena itu nanti bakalan ditanya. Antum sudah belajar Al-Quran belum? Sudah. Belajar apa? Cara bacanya. Maknanya sudah dipelajari belum? Ketika kita ditanya, ma kitabuk, apa kitabmu? Terus kita bisa menjawab Al-Quran. Dari mana? Dari mempelajari makna Al-Quran. Dari mempelajari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu didapatkan dari majelis-majelis tafsir. Makanya kata Ustadz Dzulkarnain, itu kalau bisa meskipun cuma sekali seumur hidup, seharusnya bisa orang itu mendengarkan kajian tafsir Al-Quran. Insya Allah banyak sekarang ya di YouTube ustadz-ustadz kita yang buka kajian tafsir Al-Quran. Dan itu penting. Yang ke-8. Al-Quran, ketika kita beriman dengan Al-Quran, maka kita harus meyakini bahwa Al-Quran telah merangkum semua inti ajaran kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran telah merangkum semua inti ajaran dari kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi." Dan kami telah turunkan kepadamu sebuah kitab bil haq, dengan al-haq, dengan benar dan membawa kebenaran,
musaddiqan lima baina yadayhi, yang mana Al-Quran tersebut membenarkan apa yang ada di depannya, yaitu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Minal kitab, dari kitab-kitab sebelumnya, muhaiminan alaih, dan Al-Quran itu menjadi hakim bagi kitab-kitab sebelumnya. Jadi inti ajaran para rasul sebelum Al-Quran, inti ajaran kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran itu sudah dirangkum di dalam Al-Quran. Dalam surat Asy-Syura ayat 13 Allah berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah telah mensyariatkan untuk kalian itu minad din, yaitu agama, ma wassa bihi Nuha, sesuai dengan apa yang dulu telah Allah wasiatkan kepada Nuh, wallazi auhayna ilaika, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan juga apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, dan juga kepada Isa. An aqimuddin, yaitu agar kalian itu menegakkan agama, wala tatafarraqu fi, dan janganlah kalian berpecah belah. Artinya syariat kita, syariat Al-Quran itu sama dengan apa yang dulu Allah wahyukan kepada Nabi Nuh, sama juga dengan apa yang dulu Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, dan juga kepada Nabi Isa. Artinya inti ajaran para rasul yang terdahulu itu sudah dirangkum di dalam Al-Quran. Kemudian yang ke-9, kita khususan beriman dengan Al-Quran adalah meyakini bahwasanya di dalam Al-Quran itu terdapat cerita-cerita atau berita-berita tentang rasul-rasul dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Thaha ayat 99, kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaqa. Seperti itulah kami telah menceritakan kepadamu berita-berita, kabar-kabar yang telah terjadi. Maksudnya kabar-kabar yang lampau, yaitu tentang rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Wa qad ataina kamil ladunna zikra, dan kami telah berikan kepadamu dari sisi kami yaitu zikra, yaitu Al-Quran. Insyaallah banyak ya dalam Al-Quran kisah-kisah umat-umat terdahulu, kisah umatnya Nabi Lut, kisah Fir'aun, kisah Qarun, dan lain sebagainya. Kemudian yang 10 yang terakhir, kekhususan beriman dengan Al-Quran yang terakhir adalah kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah penutup seluruh kitab, sebagaimana Nabi Muhammad adalah penutup seluruh nabi dan rasul. Dalam surat Al-Maidah ayat 48 Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Yang tambahan ya, yang ke-10 tadi yaitu meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir, kitab penutup, dan dia menjadi saksi atau menjadi hakim bagi kitab-kitab sebelumnya. Menjadi saksi atau menjadi hakim bagi kitab-kitab sebelumnya. Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, maka kami telah turunkan kepadamu kitab dengan benar, musaddiqal lima baina yadayhi, yang mana kitab
itu Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, wa muhaiminan alaih, dan dia menjadi saksi atau menjadi hakim bagi kitab-kitab sebelumnya. Jadi ajaran-ajaran yang ada di kitab sebelumnya itu yang menjadi hakimnya adalah Al-Quran. Apakah disahkan oleh Al-Quran atau tidak. Nah itu dia pembahasan singkat berkaitan tentang beriman kepada Al-Quran. Insya Allah kita lanjutkan membahas tentang bait yang ke-18, yaitu beriman kepada para Rasul. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.